Ayu Petring dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Ini video terakhir dari cerita bersambung saya. Untuk yang merasa masih kurang, jangan khawatir karena meskipun seri ini sudah selesai, saya tetap akan cerita sama kalian, tapi mungkin judulnya yang beda. Jadi kita bicara per topik saja, jangan berdasarkan urutan waktu. Nanti yang lain bosan. Oke, jadi saya lanjutkan saja. Cerita kali ini berawal pada sekitar bulan Maret 2015. Ketika itu kami sekeluarga sudah memutuskan untuk kembali lagi ke Hongaria. Dan karena kami keluarga campuran, apalagi sedang tinggal di negara ketiga, otomatis urusannya agak ribet karena melibatkan 3 negara. Kalau masalah birokrasi di Singapura itu kelas dunia. Ketika kami datang untuk buka rekening bank, buka rekening listrik, air, dan lain sebagainya, semua begitu mudahnya. Begitu juga ketika sekarang kami akan menutup semuanya, nggak dipersulit sama sekali. Bahkan kebanyakan bisa dilakukan melalui internet. Matt sudah berhenti sekolah, saya lupa kapan tepatnya, pokoknya setelah kami bikin kepastian mau pindah, saya cabut saja dari sekolah dan kami lebih fokus ke bakat musiknya karena waktu itu dia sedang enjoy banget belajar musik. Jadi setiap hari saya leskan piano dan juga lagi coba-coba gitu dia main drum. Ternyata menurut guru drum dia juga lumayan berbakat karena setelah 3 kali trial dia sudah bisa main lagu. Terutama untuk ayah Matt, waktu itu banyak sekali hal-hal yang harus diurus. Kalau untuk segala kebutuhan rumah tangga saya bisa menangani ya, tapi kalau untuk masalah kerjaan ya dia harus jalan sendiri. Waktu itu posisi dia di kantor sudah senior sekali dan sedang bekerja di sebuah perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, meskipun dia kerjanya untuk cabang Australia. Padahal posisi dia sedang ada di Singapura, jadi sebenarnya memang tidak ada masalah untuk dia bekerja dimanapun asalkan ada koneksi internet yang cepat. Yang jelas kalau internetnya lambat, karena sehari dia bisa ada rapat sampai 10 kali gitu. Kalau tersendat-sendat ya gitu kan. Orang yang diajak rapat bisa jadi salah paham. Jadi internet itu yang paling penting untuk dia. Sepertinya waktu itu dia sudah kerja selama 7 atau 8 tahun di Singapura di satu perusahaan yang sama. Padahal dia juga dapat berbagai tawaran dari perusahaan besar lainnya waktu kami tinggal di sana ya. Bahkan Microsoft Hongaria waktu itu sempat meng-email dia, tertarik nggak kerja sama mereka gitu. Email dari sini padahal posisi kami sedang di Singapura. Waktu itu dia nggak mau karena memang nggak sedang mencari pekerjaan. Yang perlu diingat pertama, bekerja di perusahaan yang lebih ternama bukan berarti gaji lebih tinggi. Mungkin menang gengsinya saja, tapi sebenarnya gajinya sama saja. Kemudian yang kedua, kalau menurut ayah Matt, dia lebih suka kerja di perusahaan kecil karena lebih kekeluargaan, lebih kenal dengan bos, lebih kenal dengan teman-teman semua gitu. Jadi memang dia milih untuk bekerja di
tempat yang lebih kecil. Intinya dia itu bukan orang yang suka pindah-pindah kerja sering begitu ya. Ada kan yang tipe kutu loncat, karena sekali pindah kerja di tempat yang baru mereka bisa minta gaji lebih besar, dan itu cepat sekali naiknya ya kalau sering pindah. Tapi yang harus kita pikirkan juga adalah ketika kita melamar pekerjaan baru di kantor baru, mereka juga akan melihat di resume kita kok sering pindah, ada masalah apa gitu kan. Jadi dia sudah settle, merasa nyaman kerja di perusahaan itu, dan dia bisa nego dengan mereka karena sudah kenal dengan semua bosnya. Gimana kalau dia pindah ke Hongaria? Jadi ketika dia mengajukan proposal seperti itu ke kantor, mau pindah ke Hongaria, dia sudah harus menyiapkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan dari kantor. Di Hongaria kan kantornya nggak punya cabang. Terus siapa yang ngurusi gaji dia? Siapa yang ngurusi asuransi, yang mengurusi fasilitas dan lain sebagainya. Terus masalah pajak bagaimana? Pastinya kan ada berbagai masalah seperti ini ketika dia mau pindah ke negara lain. Jadi dia sudah harus cari tahu segalanya dan siap dengan solusi. Karena di Hongaria tidak ada kantor cabang, solusinya ya dia harus bekerja dengan posisi sebagai kontraktor, bukan sebagai pegawai. Artinya dia akan membuat PT sendiri, perusahaan perseroan terbatas kalau di Indonesia, atau kalau di Singapore Private Limited. Dan dia jadi pemilik perusahaan itu, sementara nanti kantornya akan jadi klien. Klien akan menyewa dia untuk jasanya dan dibayar sesuai dengan seberapa banyak dia kerja. Jadi ya sebenarnya sama saja dengan masih kerja sebagai pegawai, tapi ada beberapa perubahan. Sekedar info saja, banyak ekspatriat yang bekerja seperti ini sebagai kontraktor. Keuntungannya, ayah bisa cari klien sebanyak-banyaknya. Kalau dulu sebagai pegawai, dia kan terikat oleh kantor. Ada surat kontrak, nggak boleh kerja untuk perusahaan lain. Tapi kalau sebagai kontraktor, dia boleh saja bekerja di perusahaan lain. Terserah dia. Seperti kalian lihat, sekarang kami tinggal di Hongaria. Ya, Ayah Ahmed bisa kerja dengan beberapa orang klien, itulah sebabnya dia sibuk sekali dan jarang ikut ngevlog. Jadi kalian harap maklum. Saya lanjutkan, minusnya dari menjadi kontraktor ini, dia kehilangan fasilitas yang didapat sebagai pegawai. Kalau pegawai kan dapat cuti, kemudian dapat asuransi, pajak diuruskan. Oh enggak juga sih, tapi kalau di Singapura semua orang bayar pajak sendiri-sendiri. Ya sudah sih, tidak ada pensiun yang jelas ya dari kantor, tapi dia kerja di Singapura dulu pun tidak ada pensiun. Kalau di Hongaria, pensiun diatur oleh pemerintah. Jadi kita kerja apapun di swasta atau di pemerintah, pegawai negeri, semuanya mendapatkan pensiun. Tentu saja jumlahnya tidak sama. Jadi ya tiap bulan dia bayar potongan semuanya dari pajak, dari pensiun. Nanti kalau dia sudah tua, sudah pensiun, setiap bulan akan mendapatkan pensiunan dari pemerintah. Asuransi kesehatan pun begitu, sudah dipotong setiap bulan. Jadi ketika dia sakit, teorinya semua itu sudah di-cover oleh asuransi. Begitu ya teman-teman. Dan duit pensiun ini tidak tergantung dari berapa banyak kita bayar ke pemerintah setiap bulannya ketika bekerja. Enggak. Yang mengatur pemerintah, kemudian kita akan dapat sampai kita meninggal dunia. Nggak ada batasannya. Kalau umur kita panjang ya akan tetap dapat. Kalau kita misalnya setahun lagi meninggal, ya sudah duit pensiunan kita hilang. Saya punya usaha seperti agen gitu ya, memberikan jasa bersih-bersih part-time. Tapi bukan saya yang bersih-bersih, jadi saya punya kontraktor gitu yang kerja dengan saya, orang-orang Singapura. Kemudian saya yang mencarikan klien kalau ada yang butuh tenaga bersih-bersih, dan waktu itu saya menarik biaya per jam, tergantung berapa jam klien minta, dari situ mereka bayar ke saya. Gitu saja. Kemudian saya bagi, sebagian untuk saya, sebagian untuk tukang bersih-bersihnya. Yang jelas perizinan untuk membuka usaha di sana waktu itu gampang banget. Dan menutupnya juga gampang. Jadi ya sudah, akhirnya saya tutup. Mungkin kapan-kapan saya ceritakan ya bagaimana membuat bisnis di Singapura dan juga di Hongaria. Ada banyak perbedaannya. Untuk gambaran saja. Kadang-kadang banyak teman-teman yang usul ke saya, Mbak Ayu, kenapa nggak bikin usaha catering? Kenapa nggak jualan makanan Indonesia? Kenapa nggak bikin toko jualan cindera mata dari Indonesia kayak gitu kan? Nanti kapan-kapan saya buatkan videonya.
Kemudian selanjutnya yang harus kita selesaikan adalah masalah mobil. Ayah Matt sedih sekali harus meninggalkan mobil kesayangan di Singapura karena kalau dibawa ke sini pun nggak bisa. Saya pernah ceritakan kalau harga mobil di Singapura itu yang paling mahal di dunia. Tapi ada yang namanya COE, pajak setiap 10 tahun untuk memiliki mobil, yang biayanya bisa berubah setiap 2 minggu. Ketika kami membeli mobil ini, tahun 2009, pajak COE ini terhitung salah satu yang paling murah sepanjang sejarah, nggak sampai 3 juta rupiah. Sementara ketika kami menjualnya pada tahun 2015, harga COE sedang sangat mahal, mungkin bukan yang paling mahal sepanjang sejarah, tapi termasuk sangat mahal, yaitu 75.000 Singapore dollars atau kalau dirupiahkan sekitar 800 juta rupiah, itu pajaknya saja. Dari situ ketika kami menjual mobil akan diberlakukan harga COE sesuai dengan saat itu yang 800 juta ini tadi teman-teman, tapi berhubung mobilnya memang bukan baru, jadi ya memang harganya nggak sampai segitu, tapi kami menjual mobil itu dengan harga sekitar 615 juta rupiah. Mobilnya sekitar 6 tahun. Jadi kami bisa dibilang beruntung sekali waktu itu. Beli mobil pada waktu yang tepat, ketika menjual juga pada waktu yang tepat lagi. Saya pernah baca sudah lama sekali sebelum saya pindah ke Singapura, kalau harga mobil di Hongaria merupakan nomor 2 yang paling murah di dunia setelah Finlandia. Jadi dari harga mobil termahal, sekarang di sini harga mobil nomor 2 paling murah. Tapi saya cari lagi sumber beritanya, saya kok nggak ketemu. Anyway, memang di sini harga mobil jauh lebih murah, bahkan dibanding dengan Indonesia juga lebih murah di sini. Mobil BMW yang paling murah dengan hanya 400 juta rupiah kita sudah bisa beli. BMW X1 itu yang paling murah. Jadi ya uang itu sangat berguna untuk kami yang sedang pindah antar benua, itu kan mahal ya teman-teman, butuh duit banyak. Kami nggak bawa barang banyak dari Singapura. Barang-barang yang sangat penting saja yang kami kirimkan, kami gunakan kantor pos Singapura itu Singpost, itu yang paling murah dan paling gampang. Saya pack semua ke dalam kardus-kardus gitu, kemudian saya booking di Singpost, kemudian petugasnya datang untuk mengambil barang-barang itu. Saya nggak perlu gotong-gotong semuanya ke kantor pos. Kami gunakan pengiriman lewat laut, itu butuh waktu 3 bulan. Jadi kami kirimnya 3 bulan sebelumnya biar pas nyampe di Hongaria. Kemudian untuk barang yang besar-besar, sofa, ranjang, dan meja, kursi seperti itu, kami jual di Singapura. Karena saya aktif ikut di berbagai grup Facebook di sana, banyak sekali ekspatriat yang keluar masuk Singapura dan banyak orang yang membutuhkan barang-barang bekas daripada beli baru karena mereka hanya menetap beberapa tahun saja gitu, mereka mendingan beli barang bekas. Jadi hampir semua barang-barang kami terjual. Ayah Matt sampai heran, mainan Matt yang sudah lama, pompa ASI kayak gitu semuanya laku. Ya kadang-kadang bersosialisasi itu ada gunanya juga. Tapi saya kena juga sedikit kejadian yang tidak mengenakan. Jadi semua barang kan saya foto, kemudian saya masukkan, upload ke berbagai sosmed. Ada banyak website yang menjual barang bekas juga, di situ saya juga ikut. Untuk ranjang saya beserta kasurnya, waktu saya beli, saya terus terang saja dengan kalian, untuk satu ranjang queen size kami beli sekitar 17 juta rupiah. Bersama kasurnya ya. Kemudian saya foto, saya masukkan ke Facebook. Dari situ saya hanya minta 4 juta rupiah saja. Murah sekali kan teman-teman. Jadi banyak orang yang mau karena keadaannya juga masih bagus. Saya selalu pakai seperti perlak gitu ya, tapi besar menutup semua permukaan kasur. Bed protector. Jadi sangat bersih seperti baru kondisinya. Kemudian ada satu orang yang bilang, oke, saya mau beli. 2 hari sebelum saya pindah, dia mau ngambil. Jadi sudah saya tutup jualan saya karena sudah ada yang mau beli. Ketika datang harinya, ternyata dia cancel. Padahal 2 hari lagi saya mau pindah. Saya kan gemes gitu ya. Nasib lah kayaknya. Saya juga nggak bisa minta deposit karena siapa yang bakal mau kasih deposit? Takutnya duitnya saya bawa lari atau gimana gitu kan. Jadi nggak mungkin. Akhirnya saya post lagi fotonya, kemudian saya cari orang baru dan dapat
Kemudian saya tanya beberapa kali, yakin mau ambil ini karena kemarin saya ketipu, sudah saya simpen untuk orang itu, ternyata orangnya nggak datang. Terus dia bilang, iya saya mau ambil karena memang harganya murah. Besoknya dia cancel lagi. Saya bingung kan, terus kasur ini mau diapain? Besok saya sudah harus keluar dari apartemen menyerahkan kunci kepada pemilik rumah. Dan karena ketika saya masuk ke apartemen itu keadaannya kosong, otomatis ketika keluar saya juga harus mengosongkan. Saya panik, curhat sama tukang nyapu di bawah gitu. Pak Ci, saya lagi sedih ini. Pak Ci ini sudah kenal dengan saya ya, baik sekali. Oh, bisa minta tolong ke manajemen aja kalau mau dibuangkan gitu. Kasur mahal disuruh buang, ya gimana lagi, nggak bisa ditinggal di dalam. Kalau saya buang sendiri di luar kondo juga nggak ada tempat sampah sebegitu besarnya kan. Jadi akhirnya saya ke manajemen minta tolong buangkan kasur saya. Saya bayar 1 juta untuk minta mereka membuangkan kasur itu. Kemudian besoknya ketika yang punya rumah datang, saya juga curhat gitu ke beliau. Anti sudah agak tua gitu ya. Oh kalau gitu lain kali nggak apa-apa ditinggal di sini saja, beliau bilang gitu. Karena sebenarnya penghuni kondo setelah saya bisa menggunakan kasur itu kan guys. Saya nggak mikir ke situ karena mungkin sudah terlalu banyak yang ada di pikiran saya. Selain itu, ini masukan saja untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Sebenarnya bisa menelepon organisasi-organisasi amal yang ada di sana, mereka bisa datang dan mengambil barang-barang yang kalian ingin buang. Tapi ini tentunya kondisi masih harus bagus ya. Untuk saya kondisi bagus sekali. Seperti misalnya Salvation Army, saya nggak tahu apalagi organisasi seperti ini yang ada di sana, tapi waktu itu yang terkenal memang Salvation Army. Ya itulah pelajaran berharga. Untuk urusan sekolah med juga semuanya sudah saya bereskan sebelum meninggalkan Singapura. Seperti biasa ayah med itu pokoknya iya terserah saya saja yang ngatur gimana, karena dari kecil saya yang mengurusi med segala sesuatunya. Dia percaya banget dengan saya kalau masalah beginian. Ketika pindah negara, tahun ajaran baru juga dimulai pada tanggal yang berbeda. Di Singapura mulainya tanggal 2, kemudian kami pindah ke Hongaria. Ternyata karena ini international school ya, beda dengan sekolah negeri di sini. Untuk sekolah med mulainya sekitar minggu akhir bulan Agustus, jadi ada waktu setengah tahun. Dan ya jadinya dia harus mengulang sekolah dari awal lagi kelas 1. Keuntungannya dia sudah pernah merasakan kelas 1 SD di Singapura, lebih matang dalam berpikir dan juga usianya kan sudah setengah tahun lebih tua. Kalau kita pikir setelah kita dewasa ya usia setengah tahun itu nggak ada bedanya, bahkan 2-3 tahun pun nggak kelihatan gitu. Tapi kalau untuk anak kecil itu kelihatan sekali. Dia sudah jauh lebih matang cara berpikirnya dan sudah lebih siap hatinya karena tahu oh di SD itu nanti seperti ini. Tentu saja kami diskusikan pilihan sekolah dengan med dan ya dia setuju waktu itu. Kami beri kesempatan kan untuk ngomong, menurut kamu gimana? Ya dia setuju-setuju saja, namanya juga anak kecil belum terlalu ngerti mungkin ya waktu itu. Dan sekarang dia sudah bersekolah ini sampai kelas 6. Ya untung saja pilihan kami waktu itu nggak salah. Jadi untuk urusan sekolah, semua urusan biaya dan administrasi sudah kami selesaikan ketika kami di Singapura. Jadi kami tidak perlu lagi berburu sekolah ketika kami sampai di Hongaria. Untuk yang mau pindah negara, pasti ada banyak sekali yang harus diurus dan itu mendesak ketika kita sampai ke negara baru. Jadi sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan dari negara lama, kita lakukan saja di sana. Untuk mengurangi beban kita ketika kita sampai di negara baru. Kan cepat-cepat harus cari rumah, cepat harus ngurus listrik dan lain sebagainya. Itu jadi setidaknya masalah sekolah kami sudah aman gitu ya. Untungnya waktu itu untuk masuk kelas 1 SD nggak ada tes. Jadi ya gampang banget untuk kami memasukkan med ke sekolah yang ini. Sepertinya waktu itu belum terlalu banyak orang asing yang masuk ke Hongaria. Kalau sekarang teman-teman banyak sekali. Banyak dibangun pabrik asing. Samsung, LG dari Korea itu banyak banget di sini. Kemudian BMW, pokoknya banyak perusahaan internasional punya pabrik di sini. Katanya karena pemerintah sini memberikan berbagai tax rebate, pengembalian pajak untuk perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi
banyak yang kesini, dan itu menyebabkan sekolah internasional di sini jadi penuh. Pengalaman teman-teman yang masuk tahun ini ke sekolah internasional, nggak cuma di sekolah med saja ya, di berbagai sekolah internasional, daftar tunggunya panjang. Kemudian untuk anak-anak yang sudah lebih besar ada tes masuk, bahasa Inggrisnya dites. Kalau dulu nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa karena ada guru yang bisa ngajarin. Sekarang mereka pilih-pilih, harus sudah bisa bahasa Inggris, bahkan harus lolos tes TOEFL, nggak tahu skornya berapa, saya setiap sekolah beda mungkin. Jadi agak susah sekarang untuk cari sekolah di sini. Ada teman saya baru datang dari Korea juga, anaknya 2. Ternyata yang diterima di sekolah med hanya 1, satunya nggak bisa karena sudah penuh. Jadi harus sekolah ke sekolah yang berbeda. Jadi untuk teman-teman yang mau pindah ke Hongaria, secepatnya saja melakukan kontak dengan sekolah yang dituju. Tanya apakah masih ada tempat. Kalau nggak ada kan cepat bisa move on ke sekolah lain daripada menunggu ketika kalian sampai di sini. Bisa jadi akan terlambat keduluan oleh murid yang lain. Ketika itu untuk med yang perlu dilakukan adalah tes kesehatan. Kami dikasih formulir gitu, kemudian pergi ke dokter di Singapura dan dokternya mengisi formulir itu semuanya dalam bahasa Inggris, nggak masalah. Dan satu lagi, dia harus menjalani MEN2 test. Ini tes untuk TBC. Kalau untuk anak di atas 10 tahun, sekolah membolehkan ronsen. Tapi untuk anak di bawah 10 tahun katanya ronsen itu kan radiasi, jadi kurang bagus untuk anak kecil. Kita harus minta MEN2 test. Saya sendiri baru pertama itu dengar MEN2 test, untung ada Google ya. Jadi saya Google, ternyata itu kayak disuntik begitu ke tangan di sini, kecil suntikannya. Ketika cairannya masuk ke sini, kemudian tangan kita kayak ada benjolannya gitu, kayak digigit nyamuk. Dan itu akan diukur setelah 2 hari 48 jam, benjolannya tidak boleh lebih dari 1,5 cm atau 15 mm, katanya begitu. Kalau lebih dari itu, tandanya ada virus TBC di dalam tubuh orang itu. Untuk med, ada teman-teman, benjolannya lebih besar dari 1,5 cm. Saya kan takut. Kemudian saya telepon rumah sakit yang bikin tes itu. Terus tanya dulu dia pernah dapat vaksinasi BCG atau enggak. Ternyata iya, dia pernah. Jadi untuk yang pernah mendapatkan imunisasi BCG, imunisasi untuk penyakit TBC, akan mendapatkan hasil false positif atau positif palsu. Tidak apa-apa. Jadi tidak masalah, med tetap diterima di sekolah yang baru. Oh ya, satu lagi info untuk teman-teman yang ingin menyekolahkan anak ke luar negeri di berbagai negara. Biasanya mereka punya ketentuan untuk daftar imunisasi yang harus kita penuhi sebelum anak kita bisa sekolah di situ. Di Singapura dan Hongaria pun sama. Kalau ada alasan tertentu, misalnya orang tua ada kan yang tidak setuju anaknya divaksin begitu, ya anaknya nggak boleh sekolah di situ. Bahkan kalau ke sekolah negeri di Hongaria, itu selain anaknya tidak boleh sekolah di situ, kita akan didenda setiap bulan sampai kita mengimunisasi anak itu. Jadi ya, setiap tempat punya aturan sendiri-sendiri. Saya dengar ada beberapa negara malah akan memenjarakan orang tua yang menolak untuk mengimunisasi anaknya. Jadi begitulah hari-hari terakhir kami di Singapura, sangat sibuk tentunya ya, dan juga kami menyempatkan untuk terakhir kalinya. Nggak terakhir kalinya lah, karena kami masih bisa ke sana nanti-nanti lagi. Cuma waktu itu kami sempatkan untuk menjelajah negara ini. Negaranya kecil ya katanya begitu, tapi sebenarnya banyak sekali tempat yang menarik untuk dikunjungi. 9 tahun kami tinggal di sana, bukan waktu yang singkat, dan juga med kan lahir dan besar di sana. Jadi memang banyak membawa kenangan dan asam manis. Pokoknya macam-macam ya, tapi secara umum kami semua satu keluarga ini sangat suka dengan Singapura. Ya pasti adalah plus minusnya dari tinggal di semua tempat ya kan, tapi secara umum kami suka. Ketika harus pindah pun sebenarnya bukan karena tidak suka dengan negaranya itu sendiri, tapi ada beberapa kondisi yang mengharuskan kami pergi kan. Med sampai sekarang masih terbiasa dengan makanan di sana, terutama snacknya. Kalau makanan
yang dia makan setiap hari itu kan dia memang hanya pilih-pilih sekali ya, mau beberapa jenis yang saya masak saja. Kalau beli di luar dia kurang suka, kecuali beberapa jenis junk food, nggak semua. Di sana ada warung gorengan namanya Old Chunky di mana-mana gitu. Dan dulu kan Matt nggak suka yang namanya seafood atau ikan, tapi kadang-kadang saya belikan nugget udang, nugget kepiting gitu, tapi saya bohong, saya bilang itu nugget ayam, dan dimakan enak sekali, dia nggak tahu. Kemudian snack yang dia suka itu snack anak kecil-kecil gitu ya, mami noodle, snack rumput laut buatan Thailand itu tauke noi, dia juga suka sekali. Hal-hal seperti itu di sini di Hongaria kan mahal sekali, bahkan mungkin nggak ada. Kami juga sempatkan jalan-jalan ke negeri jiran, ke Malaysia. Matt paling suka ke theme park mereka, Legoland, karena di situ banyak mainan untuk anak seumuran dia dan nggak terlalu menakutkan gitu, jadi dia suka banget. Kalau Universal Studios itu sangat canggih, modern, bagus gitu ya, tapi untuk Matt kurang cocok karena banyak roller coaster, pokoknya naik turun gitu, dia takut. Pokoknya kami sempatkan untuk melihat semuanya itu, dan yang sampai sekarang Matt masih sering bilang kalau dia kangen itu adalah laser show. Di Singapura banyak banget laser show, di Gardens by the Bay, di Changi Airport, di MBS, dan semuanya ini kan gratis. Kami juga sempat nonton yang berbayar di Sentosa Island, tapi sebenarnya yang gratis lebih bagus kalau menurut saya. Jadi Matt suka karena di sini memang nggak umum hal-hal seperti itu ya, yang berbau teknologi itu mungkin masih jarang. Ada mereka seperti laser show tapi kecil sekali dan hanya malam hari di Pulau Margit. Di sini ada pulau kecil namanya Pulau Margit gitu. Tapi ya kalau cuaca dingin ya males kan keluar malam-malam. Terus kalau musim panas di sini jam 9 malam itu masih terang benderang, matahari masih bersinar. Jadi ya laser show seperti itu kurang cocok untuk keadaan di sini. Ya begitulah, setiap negara pasti beda. Jadi Matt waktu di Singapura dia biasa saja. Ketika kami pindah ke sini dia bilang dia kangen dengan situasi di Singapura. Misalnya kami pindah ke Indonesia, pasti dia juga bilang akan kangen dengan cuaca sejuk di Hongaria. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Sementara ini kalau Matt saya ajak ke Indonesia, dia itu hanya fokus dengan keluarga saja. Paling suka main sama kakak-kakak sepupunya kan. Jadi kalau saya ajak dia nginep di kota lain di Surabaya, itu yang sering saya lakukan ya, dia pasti komplain. Kalau semakin lama kita menginap di kota lain, semakin sedikit waktu yang akan kita gunakan untuk main dengan keluarga. Jadi begitulah Matt itu ya. Anyway, jadinya kami say goodbye ke semua teman-teman di Singapura. Mereka bikin pesta perpisahan untuk saya. Kemudian kami sempatkan untuk pulang dulu ke Indonesia, meskipun tahun berikutnya kami juga akan datang lagi, tapi ya begitulah, untuk pamitan dengan semua orang di sana. Kemudian ibu saya bersama bude saya juga datang ke Singapura. Pokoknya ya begitulah teman-teman, dipuas-puaskan dulu. Mungkin di antara kami bertiga yang paling sedih waktu itu adalah saya. Karena saya yang paling banyak ikatan dengan orang-orang di sana. Saya betah sekali, punya banyak teman, dekat dengan Indonesia, ada kerjaan, jadi mau apa lagi. Di lain pihak, ada juga hal-hal yang membuat saya makin mantap untuk pindah ke Hongaria. Tentunya beda untuk Matt, anak kami ya, kalau bisa mendapat kasih sayang dari kakek dan neneknya, jadi itu suatu hal yang bagus. Kemudian dunia juga sudah berubah, 9 tahun itu bukan waktu yang lama. Hongaria sudah lebih maju daripada ketika saya meninggalkan tempat ini 9 tahun sebelumnya. TV-nya sekarang nggak hanya didubbing bahasa Hongaria, tapi kita juga bisa pilih mau yang bahasa Inggris atau bahasa Hongaria. Mungkin karena Hongaria sekarang sudah masuk Uni Eropa, jadi otomatis penggunaan bahasa Inggris juga lebih diperluas. Nggak itu saja, di toko dimanapun lebih banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Tapi selain itu, bahasa Hongaria saya juga sudah semakin bagus. Jadi saya bisa belanja sendirian keluar gitu. Keadaan keuangan keluarga kami juga sudah lebih membaik dan saya bisa masak. Kapanpun mau makan makanan Indonesia ya tinggal masak sendiri. Ya jadi begitulah kehidupan kami sampai dengan tahun 2015. Babak baru dibuka lagi, tapi karena kami makin dewasa, cara berpikir kami pun berubah. Kami memandang kehidupan dengan cara yang lebih positif. Dengan hanya itu saja ya teman-teman, nggak ada tips atau rahasia apapun. Sekarang saya melihat keluar ketika musim dingin gitu, saya nggak lagi merasa sedih.
nggak ada rasa depresi karena semuanya abu-abu, enggak. Ya sedikit malas gitu kalau disuruh bersih-bersih salju, tapi itu kan lumrah ya. Sudah 5 tahun ini saya tinggal di Hungaria dan bisa dibilang saya betah. Ya kadang-kadang tentu saja masih kangen dengan Indonesia dan Singapura, tapi ya begitulah namanya kehidupan. Meskipun kita tinggal di tempat yang sama dari kecil sampai dewasa, kadang kita ada rasa kerinduan akan masa kecil kita, iya nggak teman-teman? Keadaan kami stabil sampai sekarang, saya masih suka kerja, tapi kerja itu kan tidak berarti harus di kantor. Di Budapest, saya dan suami sama-sama kerja dari rumah. Jadi kami pindah ke sini ya, Ayah Matt kerjanya di rumah di atas ini ada satu ruang kami gunakan untuk kantornya. Sedangkan saya sudah 2 tahun terakhir ini jadi full time YouTuber. Tahun pertama saya bisa upload video setiap hari, tapi semakin kesini saya kok semakin ada ini ya, quality control, jadi butuh waktu untuk ngedit, nggak bisa upload setiap hari. Ya karena saya butuh untuk mempersiapkan video agar lebih pantas ditampilkan untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih kalian yang sudah mendukung channel ini sampai bisa berkembang seperti sekarang, dan saya bisa membantu perekonomian keluarga. Selain itu juga tentunya memberi saya kesibukan. Saya nggak pernah mengeluh kesepian lagi atau bosan, ya karena selalu sibuk. Jadi situasi saya sudah beda dengan 17 tahun yang lalu ya teman-teman. Saya punya banyak teman Indonesia, dari KBRI, dari Facebook, dari manapun, terus kita kadang ketemu, kadang mereka main ke sini, kadang saya main ke rumah mereka. Saya punya teman dari sekolah Matt, ya pokoknya banyak banget teman, tapi tentunya teman yang sangat dekat yang bisa untuk curhat itu hanya ada beberapa, dan kayaknya itu cukup. Jadi kadang-kadang kita harus menempuh jalan yang panjang untuk menemukan kebahagiaan. Mungkin juga itu akan datang sendirinya dengan berjalannya waktu, karena makin tua pemikiran kita juga akan berubah. Hal-hal yang dulu membuat saya marah sekarang kok nggak lagi gitu. Mungkin untuk teman-teman yang mengalami masalah sama atau mungkin baru ada di awal pernikahan dan ada berbagai kerikil yang menghalangi, sabar saja, tetap berusaha untuk mencari kebahagiaan. Pasti suatu saat akan datang. Terima kasih sekali untuk kalian yang selalu mendukung channel saya, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Go. Mm-hmm.